Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, tergantung anak-anak sekalian menyaksikan video pembelajaran kali ini. Oke, kali ini Bapak akan membahas bab 3, peluang lanjutan materi kita pekan sebelumnya mengenai kaidah pencacahan. Peluang ada beberapa yang sudah pernah kita bahas, ada kombinasi, permutasi, dan hari ini kita bahas mengenai peluang kejadian. Pekan depan kita bahas mengenai peluang kejadian majemuk. Sebelum kita masuk peluang, beberapa hal yang perlu kita ketahui yaitu ada namanya percobaan, ruang sampel, frekuensi relatif, dan peluang suatu kejadian. Percobaan adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari percobaan. Biasanya kita simbolkan dengan S. Yang ketiga ada namanya titik sampel. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Jadi, ruang sampel itu keseluruhan atau dari titik sampel. Titik sampel bagian-bagian dari ruang sampel. Banyaknya titik sampel yang berada dalam ruang sampel kita notasikan dengan simbol N dalam kurung S. Sebagai contoh ya, dua uang logam dilambungkan bersamaan. Tentukan ruang sampel, banyak ruang sampel, dan titik sampel dari kejadian dua uang logam dilambungkan bersamaan tadi. Untuk menyelesaikan masalah ini, pertama kita gambarkan tabel ya. Bisa pakai tabel. Salah satu tabel itu untuk membantu kita dalam menentukan ruang sampel dan titik sampel. Kita buat tabel seperti yang tertera pada layar. Untuk uang logam itu ada sisi angka dan sisi gambar. Karena ada dua uang logam, berarti ada dua angka gambar di baris horizontal dan angka gambar pada garis vertikal. Misalnya kita lambungkan dua uang logam bersamaan, bisa jadi yang muncul di kedua sisi uang logam adalah angka dan angka. Kita tulis dalam kurung A, A. Kemungkinan lagi adalah ketika kita melambungkan dua uang logam, munculnya angka dan gambar. Angka pada uang logam pertama dan gambar pada uang logam kedua, kita tulis dengan dalam kurung A, G. Kita lambungkan lagi ketiga kali. Kemungkinan yang muncul adalah gambar pada uang logam pertama dan angka pada uang logam kedua. Kita tulis dalam kurung G, A. Dan kemungkinan yang keempat adalah muncul di kedua sisinya sama-sama gambar. Kita tulis dalam kurung G, G. Sehingga dari tabel yang kita buat untuk membantu kita menentukan ruang sampel, kita dapatkan hasil ada. Kita tuliskan S sama dengan kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal ada titik sampel, yaitu A, G, A, dan G, G. Sehingga banyak titik sampel atau kita simbolkan dengan NS ya, sama dengan 4. Dengan titik sampelnya tadi ada A, dan titik sampel yang lainnya ada A, G, juga ada G, A, dan G, G. Nah, ini contoh cara kita menentukan ruang sampel, banyak titik sampel, dan titik sampel dari suatu kejadian. Kejadian kita bahas tadi adalah kejadian melambungkan dua uang logam secara bersamaan. Ini beberapa soal yang bisa kalian coba ya, menentukan ruang sampel, titik sampel, dan banyak titik sampel. Ada 3 ya, silahkan kalian kerjakan. Berikutnya Bapak akan masuk ke peluang suatu kejadian. Jadi peluang suatu kejadian itu apa sih gitu ya. Jadi suatu percobaan, contoh tadi percobaan yang sudah kita lakukan dengan ruang sampel yang berhingga banyaknya, dan setiap titik sampel mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul, maka peluang kejadian A dinyatakan sebagai berikut. PA
P dalam kurung A sama dengan NA per NS. Dengan PA itu peluang kejadian A. Kenapa sih pakai peluang kejadian A? Kita misalkan kejadian itu kita namakan kejadian A. Apakah harus A? Tidak harus ya. Bisa B, bisa C, dan sebagainya. Jadi kejadian itu kita simbolkan matematis dengan huruf gitu ya. Rata-rata kita gunakan saat kita misalkan dengan A saja biar mudah ya. Kemudian NA banyaknya anggota kejadian A dalam ruang sampel. Jadi ada ruang sampel secara keseluruhan, kejadian A ada di dalam ruang sampel itu. NS banyaknya anggota ruang sampel. Peluang kejadian ini nilainya berkisar antara 0 sampai 1 atau kita tulis dengan peluang A itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Sebagai contoh kita bahas. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang kejadian muncul mata dadu 5. Ketika kita melempar sebuah dadu, ruang sampelnya kita simbolkan dengan S sama dengan kurung kurawal. Jadi kalau kita menulis ruang sampel itu dengan kurung kurawal, titik sampelnya apa saja? Ada dadu itu ya, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS-nya adalah banyak titik sampel yang berada di dalam ruang sampel. NS sama dengan 6. Ada 6 titik sampel tadi ya di S. Pertanyaannya adalah peluang kejadian muncul mata dadu 5. Berarti kejadiannya, kita misalkan kejadian A sama dengan muncul mata dadu 5 ya angka 5. Kita tulis sama dengan 5. Jadi banyaknya anggota kejadian A dalam ruang sampel tadi adalah kita tulis dengan NA sama dengan 1. Yang ditanyakan peluang kejadian muncul mata dadu 5. Ya kita misalkan tadi kejadian muncul mata dadu 5 dengan kejadian A. Jadi PA sama dengan NA dibagi NS sama dengan 1/6. Oke, inilah cara kita menentukan peluang kejadian A, yaitu NA per NS. Yang berikutnya masih menentukan peluang kejadian. Peluang kejadian, beberapa kejadian kita tentukan dengan menggunakan kombinasi. Yang kombinasi ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Sebagai contoh, dalam sebuah kotak ada 9 bola yang diberi nomor 1 sampai 9. Jika ada 2 bola diambil secara acak sekaligus, tentukan peluang terambilnya kedua bola bernomor prima. Pertama kita mencari ruang sampel. Ruang sampel untuk pengambilan bola ini kita menggunakan konsep kombinasi. Jadi banyak ruang sampel memilih 2 bola dari 9 bola, yaitu 9 kombinasi 2. Sama dengan ya sudah kita bahas, jadi 9 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 2 faktorial. Hasilnya sama dengan 36. Penjabarannya tidak Bapak sampaikan karena kalian sudah belajar kombinasi. Jadi banyak kejadian mengambil 2 bola sekaligus dari 4 bola bernomor prima adalah NA, banyaknya kejadian A, sama dengan 4 kombinasi 2, sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial, hasilnya 6. Jadi peluang kejadian A sama dengan NA per NS sama dengan 6/36 sama dengan disederhanakan 1/6. Oke, itu contoh peluang kejadian menggunakan kombinasi. Ini bisa juga kalian kerjakan ya. Jadi ada yang pertama menentukan peluang kejadian tanpa kombinasi, tanpa menggunakan konsep kombinasi. Yang ini menggunakan peluang kejadian konsep kombinasi. Jika Anda ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar
atau chat langsung Bapak ya. Cukup sekian dari Bapak, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.